ini untuk bisa menuju keadilan yang kita inginkan itu. Ada sekali juga nggak sih karena dia tetap kekeh bilang gini sama almarhum gitu. Kita lihat nanti sampai akhir aja. Ini cewek-cewek bertanya sama Reza kan? Iya. Masa Reza aja. Iya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Bang Rija sebagai adik, kan jarang nih kita ketemu nih. Gimana nih Ganteng Bang? kan? Apa sudah bisa sebagai pihak keluarga sudah bisa menerima atau tadi melihat Verdi Sambo secara langsung seperti apa sih Bang? Kalau buat diriku sendiri biasa aja sih, karena udah pernah ketemu dan udah pernah melihat juga secara langsung, apalagi Bu Dewi Putri ya. Itu aja sih. Masih ada rasa sakit hati mungkin Bang? Kalau dibilang sakit hati pasti ada, tapi kan kita harus dendam juga. Tapi ya kita harus berjuang juga untuk keadilan ini dari kasus ini itu aja. Tapi melihat MS sendiri seperti tidak ada biara gitu, gimana sih Kak? Ya kita bisa membuat apa, kan itu diri dia bukan diri kita gitu. Kita nggak bisa buat apa-apa. Kita cuma harus tetap semangat untuk proses ini untuk bisa menuju keadilan yang kita inginkan itu aja. Ada sekali juga nggak sih karena dia tetap kekeh bilang gini sama almarhum gitu. Kita lihat nanti sampai akhir aja. Ini cewek-cewek bertanya sama Reza kan? Iya. Masa Reza aja. Autopsinya katanya Bang Reza nggak boleh Terima Ya, dia nggak boleh melihat itu gimana Bang? Nggak boleh melihat tak abang, nggak boleh Ya itu melihat. ada satu kombes orang propos dia yang saya lupa sih namanya, nggak tahu, tapi pakainya kombes. Oke. Bang Komarudin itu adiknya sendiri tidak bisa dikasih lihat, abangnya sudah tidak ada, itu seperti apa sih? Ya karena mereka menyimpan kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan kan fine-fine aja, mau lihat, mau diguling-guling, mau dibalik-balik kan nggak masalah toh. Tapi karena mereka menyembunyikan kejahatan, maka kejahatan itu berusaha ditutupi. Tetapi katanya sepandai-pandainya kucing menutupi nya pasti baunya kemana-mana juga kan gitu, gitu loh. Bang Komarudin sebenarnya Bang Yos itu berapa kali sih mendapatkan serangan? Bukan serangan, ancaman. Kan tadi Kak Vera sendiri bilangnya 1 kali ya di depan hakim. Nah sebenarnya gimana perbedaan? Sebenarnya begini, minimal 3 kali karena tanggal 19 kan dia sudah pamit kepada sang kekasih. Pamitnya itu kan kali-kali sudah tidak sempat untuk bertemu atau minta maaf. Kalau dia makan sayur dan makan buah pasti mengerti maksudnya. Kenapa ini orang mengatakan dirinya mau pergi dan tidak sempat minta maaf? Berarti kan dia sudah menjelang, kalau kata orang Arab, sakaratul maut. Benar gak? Kenapa orang ini menjelang sakaratul maut padahal dia masih bisa bicara? Berarti kan ada ancaman. Yang tanggal 21 dia tangis-tangisan lagi berdua sama kekasihnya. Bukalah hatimu kepada pria lain, aku tetaplah sendiri gitu ya. Artinya aku tidak mungkin lagi menikahi kamu. Itu kan ada something wrong. Jadi ini perlu diterjemahkan oleh bahasa, ahli bahasa ya. Nah kemudian terulang lagi tanggal 7 Juli saya kalau naik ke atas akan dibunuh. Nah siapa itu Bang? Skuad lama. Siapa skuad lama? Nah, yang kita tahu skuad lama kan Daden, dan ternyata Daden mengetahui pembunuhan itu. Dari mana kita tahu? Ketika itu adiknya almarhum atas nama Reza mau datang bermain ke rumah itu sesuai undangan Putri, ternyata dia digeledah dan disegah jangan sampai masuk rumah saguling. Artinya Daden dan Romer mengetahui pembunuhan itu atau rencana pembunuhan itu atau sudah terjadi pembunuhan itu. Artinya kalau Reza sebagai anggota Polri benar-benar memahami sumpah apa itu Polri ya, Sabta Marga atau apapun namanya itu, harusnya dia langsung melapor ke Kapolri diam-diam, ini pembunuhan terencana, aku tahu kan, harusnya begitu. Tapi dia menikmati tembak-menembak itu. Maka oleh karena itu saya minta kepada Kapolri pecat Daden. Kalau tidak dipecat Daden saya gugat, karena tidak layak Daden jadi anggota Polri. Gitu, benar nggak? Kok dia lebih patuh kepada Verdi Sambo ketimbang Kapolri, ketimbang kepada institusi Polri, ketimbang kepada negara? Daden yang menikmati gaji daripada uang rakyat, harusnya dia pro kepada negara dan pro kepada pemerintah, pro kepada institusi Polri, bukan pro kepada Verdi Sambo, gitu loh. Jadi dia harus dipecat, tidak layak jadi anggota polisi, dan dia harus tersangka menutupi kejahatan atau mengetahui kejahatan tapi membiarkan kejahatan. Namanya delik apa? Delik omission. Delik omission itu mengetahui terjadi dugaan tindak pidana tapi dia mendiamkan saja.
kejahatan itu. Kalau yang aktif namanya delik commission. Commission artinya apa? Aktif melakukan kejahatan. Kalau si Daden pasif melakukan kejahatan, bahkan sebenarnya semi-semi aktif karena ikut menggeledah hari almarhum itu. Jadi Daden harus dipecat dan harus diberantas dari institusi kepolisian. Tidak pantas polisi seperti itu. Oke? Oke. Sedikit Kak Vera sedikit. Ayo Vera. Di depan. Vera terdepan, ayo. Kalian masih teringat nggak sih? Iya. Kalau teringat masih ya. Cuman kan kasus harus diselidiki dan jalan. Itu dia aja. Tadi sudah minta maaf, gimana Kak Vera sih sudah memikir sudah bisa memaafkan atau seperti apa? Kalau untuk memaafkan mungkin belum ya. Sebentar, di sana tadi disuruh buka masker. Yang ini harus buka masker. Biar kelihatan cantiknya pacar di Yosua. Bukalah nomor Bukalah maskermu. Coba, tadi 3 kali dibilang oke kan? Beda kan? Satu lagi, kalian wawancarai beliau ini pakar hukum perundang-undangan. Nah lo. Jadi mau tanya apa tentang undang-undang, tanya sama beliau. Pokoknya Kapolda berikutnya di Sungai Bahar si Reja tadi. Oke, cukup. Ayo Kak Vera, Nomor gimana? ayo, lagi Kak nomor. Vera tadi sudah Jangan nangis ada lagi. permintaan maaf dari FS dan PC. Kak Vera melihatnya seperti apa Kak? Ya kalau dari saya ya belum ya. Itu sudah memang harus minta maaf karena kan mereka tersangka. Tapi rasanya berat nggak sih bertemu Dengan tersangka otaknya gitu deh kata Bang Kamar. ada rasa beratnya atau malah tidak keduanya sih. Lebihnya ya. Ya emang tersangka ya harus bertemu, mau nggak mau harus bertemu. Terkait cerita teror brigadir yang sempat diceritakan Kak Vera, mungkin sebelum dieksekusi mati sempat bercerita apa sih brigadir itu pada Kak Vera? Tadi kan sudah saya bilang di persidangan ya mengenai ancaman dan masalah pribadi. Sudah tadi di persidangan. Berapa kali Kak Ancaman sekali tanggal 7 Juli ya. Kalau untuk masalah yang tidak bisa ceritakannya tanggal 21 Juli. sempat menangis nggak sih brigadir saat Iya, tanggal 20 Juni dia menangis melalui video call dan sudah tersebar ya di media sosial. apa yang disampaikan saat Saya rasa sudah saya sampaikan di persidangan.